قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون، حيث يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh di awal Ramadan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah atas taufik, petunjuk Allah, kemampuan yang Allah berikan, kesempatan yang Allah berikan jamaah kaum muslimin. Kita di pagi subuh ini kembali memasuki bulan yang dinamakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan syahrun mubarakun. Mubarak itu dinamakan mubarak ketika dia mengumpulkan kebaikan, dalam kondisi kebaikan itu tidak terputus. Hari kemarin, kalau berdasarkan hadis Imam Bukhari, di langit itu ada penyeru yang menyeru, disebutkan dalam turukul hadis yang lain, dan itu adalah Jibril alaihi salam. Wa nada munadin ya baghil khairi aqbil wa ya baghil syarri aqsir wa adbir. Wahai yang menginginkan kebaikan, maka bersegeralah melakukan kebaikan. Ini tempatnya. Ya baghi syarri aqsir wa adbir. Tapi duhai yang menginginkan keburukan, maka hendaknya anda berhenti, karena ini adalah tempat terbaik untuk berhenti. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah mahattah, terminal tempat kita berhenti dalam satu tahun. Di situ kita berlari, di situ kita berusaha keras, di situ kita menghabiskan seluruh energi dan tenaga kita untuk nafirru ilallah. Kalau saya ingin menguraikan, kalau kita membuka Al-Quranul Karim, ketika berbicara tentang kasbur rizq, mencari rezeki, mencari dunia, Allah cuma mengatakan, memerintahkan famshu fil ard, berjalanlah kamu, jemput rezekimu. Guyuja saja, hanya belum. Tidak boleh lari untuk dunia, tidak boleh kencang untuk dunia itu. Famshu, jalan. Wabtaghu min fadlillah, carilah keberkatan Allah. Tapi kalau berbicara tentang salah,
Dalam konteksnya Quran surah Al-Jumu'ah itu tentang iqamatil jumu'ah. Idza nudiya li salati min yaumil jumu'ati fas'au. Itu harus bersegera, harus lebih kencang. Tapi kalau berbicara tentang syurga al-jannah, tentang syurga, Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Sari', yaitu ada tambahan alif yang disebutkan dengan alif mutawa'ah. Kesungguhan dan kesengajaan. Itu larinya itu kencang, sengaja dikencangkan, sengaja disungguh-sungguhkan, itu musara'ah. Tapi kalau kita melihat dalam konteks Al-Quran lagi, kalau berbicara tentang kembali kepada Allah, apa kata Allah? Fafirru ilallah. Al-firar jamaah. Firar. Kalau bahasa Aceh itu seperti kita memukul tapeh tem itu. Kaleng kosong, suaranya melengking. Lembu yang mendengar suara itu terkejut, dia berlari tidak tentu arah, itulah firar. Dalam lisanul Arab itu firar. Kalau mencari Allah, lari seperti orang gila itu. Jangan slow, jangan santai, jangan terleha-leha. Fafirru ilallah. Ini waktu kita berfirar. Likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amal itu dalam musnad Imam Ahmad, Rasul mengatakan ada amal-amal yang kita punya waktu syirrah, semangatnya luar biasa. Ramadan salah satu di antaranya. Beribadah maunya tidak putus-putus dalam kondisi beribadah. Tapi harus kita ketahui, kita manusia bukan malaikat. Setelah itu akan datang fatrah, masa futur, masa malas, masa kurang semangat. Tapi tidak penting kata Nabi, man kana fatratuhu ila sunnati Rasul. Maka ketika kita dalam kondisi syirrah itu, kita berupaya memaksimalkan, mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man kana fatratuhu ila sunnati Rasul faqad aflah, wa man kana ila ghairi dzalika faqad halak. Siapa yang masa futurnya itu dia masih menjalankan, menerapkan sunnah Rasul, maka dia adalah orang yang beruntung. Kalau tidak demikian, maka dia adalah orang yang celaka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita berpuasa sebagai puasa wajib pertama kita di tahun ini. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, karena itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Barangkali ada jamaah yang ingin coba memberikan jawaban, apa maksud puasa itu untukku, padahal semua ibadah itu untuk Allah. Pertemuan kedua besok kita bawakan hadiahnya. Tentunya hadiah yang lazim kita berikan itu syarah kitab Siyar A'lam Sunnah Mansyurah. Untuk yang tahu jawaban ini yang tepat, kita tambah satu kitab lagi. Khusus nilainya tidak terhingga. Kalau yang lain? Sabar juga tidak terhingga. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Yang sabar itu pahalanya tidak terbatas. Illa shaum kata Allah, hadis qudsi, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya itu. Silakan. Hanya Allah yang tahu. Kalau kita zikir tengah malam pun hanya Allah yang tahu. Qiyamul lail tengah malam jangan kasih tahu orang. Hanya Allah yang tahu. Ibadah hati banyak hanya Allah yang tahu.
tapi bukan itu. Walaupun banyak para ulama selalu menjelaskan itu maksudnya. Ada yang lain, muhawalah khair. Ada yang lain. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ta'ammaltu fil amr. Aku melihat hadis ini, mencoba aku pelajari. Tidak ada jawaban yang tepat. Melainkan kata beliau, besok di hari kiamat yub'atsun nasu. Orang akan dibangkitkan. Anda punya banyak ibadah. Ibadah salat, zakat, haji, macam-macam. Tapi ketika Anda zalim, irtabta fulan, kamu menggibahi si fulan, mengambil harta si fulan, menzalimi si fulan, itu akan diambil dari kebaikan kita, diberikan kepada si fulan. Kalau sekiranya kebaikan kita mentok, habis, diambil keburukannya, dilimpahkan kepada kita, sebagaimana dalam hadis, atadruna mal muflis, kalian tahu siapa orang yang merugi, kecuali kata beliau puasa. Kalau puasa tidak ada hak manusia di situ. Mau Anda zalim, mau Anda berghibah, mau Anda ambil harta orang, tapi kalau puasa tidak akan dikurangi. Karena puasa itu li wa ana ajzi bi. Karena Rasul Allah dalam hadis qudsi itu sudah memastikan akan membalas pahalanya. Kalau dikasih ke orang lain, mana pahala saya ya Rabb? Mana pahala puasa saya ya Rabb? Engkau berjanji akan memberikan itu. Maka beliau mengatakan, setelah saya mencoba mentadabburi ini dan aku dapati tidak ada jawaban yang lebih kuat melainkan puasa itu tidak ada hak manusia. Zalim apapun Anda akan dizalimi dengan diberikan kezaliman orang lain ke atas pundak Anda, tapi pahala puasa Anda itu masih tetap membersamai itu. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kata Syekh Albani rahimahullah, di jalan ini kita berjalan, ada yang berlari kencang seperti para sahabat baginda Rasul, larinya kencang luar biasa. Generasi kita ini tidak mungkin mendapatkan langkah mereka. Ada yang berjalan pelan-pelan, ada yang menghitung tapak. Tidak penting kita berlari seperti apa kencang, tapi yang penting pastikan kita itu masih di atas jalan. Salah jalan. Dan ini berkaitan dengan tema kita. Ini bagi yang mengikuti kajian kita sebelumnya mungkin akan berpikir ini terkait ini. Tapi bagi yang hari ini baru pertama datang, buka ilmu kalam bulan Ramadan. Ya, kahana nyambung loh. Kita berbicara tentang wasiat Abil Walid Sulaiman ibnu Khalaf terhadap kedua putranya yang mentahdzir mereka dari ilmu kalam dan falsafah. Itu sampai ke 4 pertemuan ke depan dengan izin Allah. 4 pertemuan ya. 4 pertemuan. Dan kita berbicara tentang poin ini sebenarnya terkait dengan pembahasan kitab Alam Sunnah Mansyurah yang kita pelajari di sini malam Sabtu. Dan kita berhenti ketika itu di Al-Kalam. Kalam sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha berbicara. Sifat fi'liyah dan dzatiyah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin, di mukaddimah ini para ulama kita merekomendasi setiap ayat. Yang di hadapan saya ini sepertinya semuanya ayat atau hampir jadi ayat itu. Untuk membaca kitab itu namanya An-Nasihah Al-Waladiyah. Untayan nasihat untuk anak. Ya, nanti sepertinya sudah diterjemahkan itu. Sudah diterjemahkan dan mudah kita dapatkan. Nasihat seorang imam abad ke-5 Hijriyah. Sulaiman ibnu Khalaf yang berkunyah Abul Walid menasihati kedua putranya dengan nasihat yang panjang yang mungkin kalau kita uraikan 40 halaman buku. Ini jamaah kaum muslimin rahimani
wa rahimakumullah. An-nasihah itu. Saya sering bertanya kepada para ayah, pernah tidak Anda menasihati anak Anda itu? Nasihat betul-betul ini, bukan marah, bukan ini, tapi mengkhususkan waktu untuk memberikan nasihat, dan nasihat itu harus dikhususkan. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya, ketika Luqman berbicara kepada putranya, coba lihat apa ungkapan Allah di sini. Wa huwa ya'idhuhu, itu wawul hal dalam bahasa Arab, yang menjelaskan kondisi Luqman ketika itu, mengkondisikan nasihat, mengkhususkan waktu untuk nasihat, dan memilih nasihat yang dikhususkan. Itu yang dilakukan oleh seorang bapak yang bijak yang bernama Luqmanul Hakim. Wa huwa ya'idhuhu. Dalam hadis Musnad Imam Ahmad, Rasul mengatakan wa huwa abdun, dia seorang hamba seperti kalian. Memang Allah mengambil nasihat ayah untuk anak dalam Al-Quran, itu bukan nasihat Nabi, itu bukan nasihat Rasul. Karena kalau itu nasihat Nabi, nasihat Rasul, Anda akan mengatakan itu Nabi, loh kan Nabi, itu Rasul, saya bukan Rasul, saya tidak mungkin jadi ayah seperti itu. Tapi Allah memilih dari sekian banyak. Tentunya para Nabi punya nasihat untuk anaknya, para Rasul selalu punya nasihat. Tapi yang Allah abadikan dan jadikan itu nama surah, itu justru nasihat satu orang yang biasa seperti kita. Cuma bedanya beliau itu sudah melekat dengan karakter kesalihan dan karakter kebijaksanaan, hikmah. Wa huwa ya'idhuhu, mengkhususkan nasihat. Maka saya sangat menasihati buku ini dibaca oleh ayah. Atau ke depan BKM Masjid buat daurah sekali, kita buat daurah tentang kitab ini khusus untuk para ayah. Ayah harus mempelajarinya. Kemudian pulang ke rumah, jadikan itu sebagai bahan nasihat kita untuk anak kita. Nanti dibaca itu. Besok coba kita tampilkan Ustaz, inti-inti secara umum tentang nasihat Syekh Al-Baji. Beliau lahir di Cordoba yang kita kenal hari ini, atau Hispania, Spanyol sekarang. Lahir di Spanyol di masa hilangnya kegemilangan Islam. Itu penting untuk dicatat, itu kapan nasihat itu ditulis. Abad ke-5. Abad ke-5 itu di Spanyol, Islam itu sudah redup. Negara Islam itu bukan satu kekhalifahan, bukan satu amir, jadi sudah jadi negara-negara kecil. Pakai tapi kalau bertikai di mana-mana. Alim ulama bertikai tentang ilmu agamanya, para umara bertikai tentang wilayahnya, orang bodoh bertikai dalam kebodohan mereka. Hancur-hancur. Tidak lama lagi artinya Islam akan hilang di Spanyol. Itu perlu kita ketahui itu. Tapi nasihatnya justru kembali ke kemurnian Islam itu sendiri. Ini beda dengan kita, bacot kondisi la'eh bacot, lemah bacot. Kita berpikir ini kondisi paling buruk yang pernah dilalui oleh kaum muslimin. Demi Allah, ini bukan kondisi paling buruk. Kalau Anda baca sejarah, kaum muslimin pernah melewati kondisi jauh lebih buruk dari ini. Tapi ada dari mereka para panji-panji tafaul yang membawa nilai keoptimisan. Ada kondisi paling buruk. Baca Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir ketika bercerita tentara Mogol itu masuk ke kota Baghdad. Bagaimana teruknya kondisi kaum muslimin itu. Ibnu Katsir menceritakan satu pasukan Mongol itu membariskan ribuan kaum muslimin dengan pedang di tangannya. Kaum muslimin cuma nahan lehernya saja. Kau takut, tabah.
Ketika pedangnya patah, dia mengatakan, tunggu di sini, saya ambil pedang lain. Tanya. Pernah kita lihat kaum muslimin kondisi seperti itu? Pernah dalam sejarah Islam. Dan itu juga yang terjadi di zamannya Imam Al-Baji. Pasukan kafir itu, Nasrani, pasukan salibnya, itu sudah mengelilingi itu daerah wilayah kaum muslimin. Ini diambang kehancuran. Tapi yang sangat menarik dalam nasihatnya Imam Al-Baji kepada anaknya, ketika beliau mendoktrin anaknya itu untuk bi'tizat bil Islam, bangga dan mulia dengan Islam itu yang luar biasa aja. Dalam kondisi seperti itu kita mungkin sudah berpikir macam-macam, tapi dia masih memerintahkan anaknya, Islam, jaga Islammu, itu kehormatan kita. Menasihati anaknya di awal mukadimah nasihatnya, tuntut ilmu, kata beliau. Kita itu keluarga ahli ilmu. Lihat pamanmu si fulan, lihat kakekmu si fulan. Cuma lihat tak baca nasihatnya, tak kalah di samping katanya, so paman katanya, so nek katanya. Makanya rantai kebodohan terhadap syariah itu harus kita putuskan. Mulai dari kita atau mulai dari anak kita. Beliau di awal nasihat itu dengan bagaimana? Coba lihat pamanmu si fulan, alim fulan, kakekmu alim fulan. Memang itu usratu ilmin, keluarga yang penuh dengan keilmuan. Itu luar biasa. Beliau suruh anaknya, tuntut ilmu, kalian tuntut ilmu. Dalam kondisi seperti itu kita mungkin berpikir, Anda selamatkan diri Anda, Anda selamatkan harta Anda. Cok punya je, bersiap punya je. Tapi justru Imam Al-Baji itu memerintahkan anaknya untuk terus menuntut ilmu. Jangan berhenti sehingga kalian menjadi ahli ilmu. Qaliluhu yanfa'u, kalimat yang masyhur di dalam nasihatnya. Wa kathiruhu yarfa'u. Qaliluhu yanfa'u, sedikit dari ilmu itu bermanfaat untukmu. Wa kathiruhu yarfa'u, banyak dari ilmu itu mengangkat derajatmu. Ilmu itu kalau kita punya sedikit itu bermanfaat. Kalau kita punya banyak, yang banyak itu akan mengangkat derajat. Tapi yang harus kita tahu, amma utitu minal ilmi illa qalil, kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Imam Zahabi di Siyar Alam An-Nubala mengatakan, wa ma utitu minal ilmi illa qalil, yang diberikan ilmu sedikit, yang mengamalkan ilmu jauh sedikit. Yang punya ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmunya jauh lebih sedikit. Allahumma ij'alna minal qalil, ya Allah jadikan kami bagian dari yang sedikit itu. Ilmu ini kikir, kata para ulama, bakhil dia. Anda berikan hidup Anda untuk ilmu, jiwa Anda, raga, harta, semuanya kita berikan untuk ilmu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil, tapi ilmu itu cuma kasih kita sedikit. Yang ilmu kasih kita cuma sedikit saja. Di pertengahan wasiatnya beliau menasihati dengan hadis Rasul, ihfazillah yahfazka. Mungkin beliau berfikir kita ganti kalimat tidak akan lebih baik dibandingkan kalimat Rasul. Akhirnya untayan nasihat yang disebutkan itu justru hadis, ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah akan menjagamu. Imam Ibn Rajab mengatakan, menjagamu itu jangan kamu berpikir itu cuma kamu yang kendron mentang ini. Kamu itu masuk hartamu, masuk anakmu, masuk istrimu, masuk keluarga besarmu, masuk orang terdekatmu, bahkan masuk keturunan dari keturunanmu itu. Nanti coba baca tafsir Imam Ibnu Abbas ketika menafsirkan kisah Nabi Khidir dengan Musa di Quran surat Al-Kahfi, ketika memperbaiki memperbaiki rumah yang sudah roboh. Nabi Musa menentang Khidir, kenapa kita perbaiki? Mereka tidak kasih kita jamuan makan. Nah, ini tembi ibu kita katanya pun.
Khidir memperbaiki. Kamu sudah berjanji tidak menyela apa yang aku lakukan, dan ini perjumpaan kita terakhir. Diperbaiki oleh Nabi Musa dan Khidir. Ketika dijelaskan, di bawah itu ada perbendaharaan harta orang tua mereka. Apa sebabnya Allah jaga? Wa kana abuhuma salihah, karena ayah mereka itu orang saleh. Yang menarik, Imam Ibnu Abbas menafsirkan apa? Ini anaknya yang ketujuh, ini keturunan ketujuh itu. Itu keturunan ketujuh, kata Imam Ibnu Abbas. Harta dijaga dari kakeknya, itu keturunan ketujuh. Yang mendapatkan harta itu keturunan ketujuh. Allah jaga 7 keturunan dengan sebab kesalehan. Maka jangan pernah berhenti menasihati anak, terutama kita ayah dibandingkan ibu. Karena ibu dalam konteks Al-Quran itu cuma 1 kali saja ibu menasihati anak. Kalau ayah itu sampai 12 kali itu. Coba Anda pelajari Quran, nasihat ayah untuk anak itu 12 kali. Nasihat ibu cuma 1 kali. Nasihat berbarengan itu ada 2 kali. Seharusnya kita ayah ini, kita bapak, memberikan nasihat untuk anak itu 7 kali lipat atau 6 kali lipat nasihat itu. Kita jak rumah kejit mak yang pepep tadi. Berarti ada yang salah dengan pemahaman kita terhadap Al-Quran. Mak dari ban pengah pepep, bek lagi nyo, bek mudih, bek mono, bek mudih, tanya ayah tengah. Ani inang itu bid malam, mana masalah? Ijak seput, bukan ya buka puasa tengah malam bayi wo, jusi tanya. Nah, ini punya masalah dengan ayah-ayah sekarang. Ini baca kitab ini, nasihat Imam Al-Baji. Al-Baji itu nisbah kepada kota Bajah. Ada 5 kota yang dinamakan Bajah dalam sejarah. Dan Bajah yang tepat yang dimaksud di sini itu Portugal sekarang. Ini jadi Al-Baji ini berarti beliau ini orang Portugal. Kalau sekarang, dulu dijuluki tempat itu dengan nama Bajah. Ada juga para ulama yang mengatakan ini Bajah Kairawan yang ada di Tunisia. Sehingga menariknya nasihat Al-Waladiyah ini sangat dipedulikan oleh para ulama Tunisia, karena mereka berfikir ini kitab para ulama yang berasal dari negeri mereka itu. Kita lihat kalau saya cari itu syuruh penjelasan kitab Nasihat Al-Waladiyah itu hampir kita dapati semuanya ulama Tunisia, ulama Tunisia, ulama Tunisia. Karena mereka berfikir itu dari Bajah Kairawan yang ada di Tunisia. Padahal para peneliti sejarah membuktikan kalau itu Bajah wilayah selatan dari Spanyol, atau hari ini dikenal dengan Portugal. Ketika itu masih di bawah wilayah kekuasaan Islam. Yang menariknya jamaah kaum muslimin, ini yang jadi mukaddimah tema kita. Ketika menasihati menuntut ilmu, Imam Al-Baji itu menasihati anaknya mengatakan untuk mengambil kemurnian ilmu. Baik sampai cok ilmu yang salah. Jangan ambil ilmu yang salah. Ambil kemurnian ilmu. Apa kemurnian ilmu itu? Quran Sunnah, ijma' salaf. Itu kemurnian ilmu. Itu cahaya dari ilmu yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai mengambil jalur yang salah. Ini banyak orang tua yang tidak peduli ini. Saya sering menceritakan satu siswa saya selesai bahasa Arab sudah bagus, lanjut ke UIN di Bandung. Hari ini tiap hari pasti ada satu syubhat baru yang dia kirim, dia tanyakan, Ustaz kejut lagi ya, Ustaz kenapa seperti ini, Allah seperti ini, Allah seperti itu, macam-macam perkara-perkara gaib yang masuk. Saya selalu menasihati anta, khudil muhkamat ya habibi, khudil muhkamat. Kamu ambil yang muhkam dari syariah, jangan ikuti yang mutasyabihat. Itu caranya.
Dia dengan gampangan menjawab, karena saya tahu ada ustaz saya yang menjawab. Maka lu minta tapi Ron jawab. Tiap hari saya buka WA udah masuk. Ustaz, ma ra'yu? Ini apa pendapat antum Ustaz kalau seperti ini? Rupanya di tempat dia menuntut ilmu itu syubhatnya luar biasa. Jangan ambil ilmu yang bukan-bukan. Cari tempat anak kita menuntut ilmu yang mengajarkan asalah, kemurnian ilmu. Setelah berbicara seperti itu, Imam Al-Baji mewanti-wanti anaknya lebih khusus, iyyaka wa ilmul kalam. Kamu hati-hati dari ilmu kalam, jangan pernah pelajari itu. Yang menariknya, kenapa kita angkat nasihat beliau? Beliau itu ahli dalam ilmu kalam. Ini ahlinya ini. 15 tahun itu mengelilingi negara Islam mengambil ilmu fikih, hadis, akidah, tauhid, dan beliau tidak juga meninggalkan ilmu kalam dan mantiq. Mana beliau itu alim ilmu kalam, akidahnya bermasalah, beliau ambil juga. Rupanya al-kisahnya beliau sudah mantap dari sisi pondasi akidah. Mengambilnya untuk mempelajari bagaimana membantah itu, karena di Andalusia, dan itu penyebab, di antara penyebab kehancuran Andalusia ketika kaum muslimin disibukkan dengan ilmu yang tidak murni. Gak ada orang ilmu kalam, gak ada orang ilmu falsafah. Itu penyebab kehancuran. Kita hari ini dibohongi ketika masuk peradaban Yunani, peradaban India, Persia, Islam itu maju, makmur, luar. Itu fakta sejarah salah itu. Karena terbukti kita berkuasa adidaya ketika kaum muslimin berpegang teguh dengan ilmu syar'i yang safi, yang murni. Kita menaklukkan Romawi itu zaman Umar, menaklukkan Persia zaman Umar. Itu ilmunya masih safi, akidahnya masih lurus. Hari ini yang dimunculkan dalam informasi atau ilmu yang kita dapatkan, masuknya peradaban lain ke dalam Islam itu membuat keilmuan, ilmu pengetahuan dan teknologi di Islam berkembang pesat. Kita tidak pernah adidaya gara-gara ilmu pengetahuan teknologi. Justru adidaya kita itu ketika kita berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah. Itu adidaya kaum muslimin. Dan itu penyebab kehancuran. Kalau kita mengikuti sejarahnya di Andalusia, justru itulah kaum muslimin ketika itu, kalau sudah berbicara tentang falsafah, peik bahu. Kalau berbicara tentang Al-Quran, duk bak sampai malai-malai bergalung, jabut malai. Ahli falsafah berbicara dengan mustalahat falsafiyah, kosakata yang falsafi. Kalau bahasa kita sekarang ilmiah. Kenapa tak menghaji? Hana ilmiah tak guys. Ketika mendengar pembicaraan si fulan, ilmiah, sepertinya bersumber dari ilmu. Sebenarnya itu fenomena yang terjadi di zaman itu. Kalau dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun, berilmu sosial, beliau menyebutkan itu kondisi generasi kalah, muwalla'un biqtida'i man ghalabu, selalu menjadi pengekor untuk orang yang menang. Kita hari ini mentalitas kaum muslimin itu mentalitas generasi kalah. Melihat orang barat luar biasa, melihat muslim yang mengatakan la ilaha illallah, kita menganggap biasa saja. Padahal demi Allah, ribuan mereka itu lebih baik si muslim yang jahil ini, tapi dia mengatakan la ilaha illallah. Imam Al-Baji menanamkan itu kepada kedua putranya itu, yang mengatakan la ilaha illallah itu tidak sebanding dengan apapun. Kita tanya terus awak barat macam kata kem-kem gerot. Kita generasi pengekor itu. Maka tanamkan ruh ini, i'tizaz dengan Islam. Ini ilmu yang sebenarnya. Para imam-imam yang pernah belajar ilmu kalam, mereka sudah menyesalinya. Jangan justru lahir dari anak kita yang mempelajari itu. Dia baru berenang di tepian, ada yang berenang sudah ke ujung. Dia terlontar-lontar dalam lautan ilmu itu, dan dia tidak tahu ke mana dia harus mendarat. Terus tanya, jo anak tanya Allah,
Beutnya. Filsafah, ilmu filsafah, teologi, filsafah, macam-macam. Imam Fakhruddin Ar-Razi disebutkan oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah dalam Bayan Talbis Al-Jahmiyah. Ta'amaltu, beliau mengatakan, sudah aku pelajari semua kitab mereka. Semua materi mereka sudah aku pelajari, sudah aku mendalaminya. Tapi la yashfil alil wa la yarwil ghalil. Tidak mengenyangkan orang haus dan tidak menyembuhkan orang sakit. Bukan obat, itu enggak cukup, enggak kita butuh. Yang menenteramkan hati, kata beliau, itu tariqah Qur'aniyah, jalan dan metode Al-Quran. Itu bersanad dari Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang pakarnya itu, yang pernah saya ceritakan, beliau tentang keberadaan Allah saja punya kitab untuk menunjukkan keberadaan Allah, punya 1000 dalil. Datang ke salah satu kota, disambut luar biasa, itu seluruh kaum muslimin keluar. Siapa? Imam Fakhruddin Ar-Razi. Bahar, lautan ilmu. Ada seorang nenek tanya, siapa dia? Itu imam terkenal dia. Dia punya kitab menunjukkan adanya Allah itu, beliau cantumkan 1000 burhan. Si nenek ini dengan polos mengatakan, untuk tahu adanya Allah butuh dalil. Oh, pilih dalil, nah Allah. Saya enggak butuh itu. Fitrah kita sudah cukup itu. Ini orang yang pakar luar biasa. Tapi apa akhirnya dia mengatakan, yang terbaik itu tariqah Quran. Berbicara tentang sifat Allah, kata beliau, fil isbat, Anda tinggal bacakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Selesai. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yang beristiwa di atas arsy. Udah tetapkan itu, selesai. Enggak capek gitu. Enggak butuh kecerdasan yang luar biasa untuk memahami itu. Tapi kalau kita masuk dengan ilmu kalam, ya ini butuh banyak kecerdasan. Pilih urang cara. Padahal akidah itu untuk seluruh kaum muslimin. Kalau kamu mau menafikan, kata beliau, baca ayat, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengannya. Selesai. Itu Fakhruddin Ar-Razi. Imam Al-Ghazali, siapa yang tidak kenal Imam Ghazali? Kalau tentang kalam, ini pakarnya, ahlinya. Tapi coba lihat di akhir hayat Imam Al-Ghazali, berapa buku yang beliau karang untuk menjauhkan kaum muslimin dari ilmu kalam. Tahafud falasifah, kehancuran falsafah, tahafud macam beliau. Cahaya dari kegelapan, itu macam. Ikhamul awam fi ilmil kalam, menutup mulut orang awam dalam ilmu kalam. Itu semua beliau karang itu untuk menjauhkan kaum muslimin. Itu setelah lelah dan capek dengan ilmu ini. Kalau kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, inna nihayatil iqdamil unqulu iqalu. Akhir dari perjalanan sebuah akal itu iqal. Apa itu ikal? Ikal itu yang dipakai sama orang Arab, yang hitam diletakkan di atas sorban orang Arab itu, untuk tidak menghalangi sorbannya jatuh. Cuma tanya pakai apa? Nyawa Arab pakai tidur. Tak coba tanya pakai tiak karo samping rewi. Itu ikal. Ikal itu dari kata akal itu menghalangi, arti akal. Anda punya akal menghalangi dari keburukan, itu ikal, menghalangi dari jatuhnya sorban itu. Apa kata Ar-Razi? Akhir dari perjalanan akal itu ikal. Rupanya mentok, terbatasi, mentok. Wa ana aktsaru sa'il alamin talalu. Hampir semua usaha manusia yang ada di alam itu cuma usaha kesesatan. Akhirnya beliau mengatakan, jama'na qila wa qalu. Kita hanya mengumpulkan perkataan orang, qila wa qalu, kata si fulan, definisi ini, definisi itu. Tapi hakikat ilmu kita tidak punya. Qila wa qalu, kata si fulan. Itu mentoknya para ahli kalam. Ilmu kalam itu jamaah kaum muslimin,
Kalau dulu banyak yang mengatakan dinamakan ilmu kalam itu karena mereka berbicara tentang sifat kalam bagi Allah. Ini kita sudah mengupas tuntas tentang sifat kalam. Ahlus sunnah meyakini kalam bagi Allah itu sifat dzatiyah fi'liyah bisautin wa harfin wa ma'nan. Dengan suara Allah, dengan huruf dari Allah, dan dengan makna yang dikandungi dari Allah. Itu beda Asy'ariyah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Asy'ariyah mengatakan itu tanpa suara, tanpa huruf, tanpa dan satu makna. Mereka satu makna. Kalau kita, setiap kalam Allah itu punya makna tersendiri yang berbeda antara kalam. Bismillahirrahmanirrahim kalam Allah tidak sama maknanya dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau bagi mereka Jibril menangkap makna yang ada pada diri Allah, kemudian mengibaratkan dalam bahasa Arab dan mewahyukan kepada baginda Rasul. Itu kalam menurut Asy'ariyah. Karena banyak pertentangan tentang kalam, maka ilmu itu dinamakan dengan ilmu kalam. Tapi Syekh Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa menolak itu. Beliau mengatakan dinamakan ilmu kalam bukan karena pembicaraan tentang sifat kalam Allah. Karena ilmu kalam itu sudah jadi sebuah nama ilmu sebelum kaum muslimin berdebat tentang sifat kalam. Itu lebih logis secara tarikh, secara sejarah. Justru kata Imam Abil Is dinamakan ilmu kalam karena di situ banyak kalam. Itu kalam semua. Kalam si fulan, kalam Plato, Aristo, kalam si fulan. Itu qila wa qal. Banyak kalam dan tidak ada ilmu. Itu hakikat ilmu kalam kata Imam Abil Is. Dalam syarah Tahawiyah, ilmu kalam itu cuma mengumpulkan kalam-kalam saja. Dan tidak ada ilmu. Yang lucunya hari ini dibuat framing baru, termasuk Kementerian Agama kita. Buku yang disebarkan kepada para siswa tentang ilmu tauhid, akidah, itu dimakan judul bukunya ilmu kalam. Dan ini bukan baru sebenarnya, dalam sejarah memang ilmu kalam itu akhirnya dinisbatkan untuk seluruh ilmu akidah dan tauhid. Kalau kita tanya ke anak-anak belajar apa pagi ini, ilmu kalam. Itu maksudnya ilmu akidah dan tauhid. Karena kenapa ketika masuk falsafah luar ke dalam Islam, akhirnya falsafah teologi Yunani, teologi Hindia tentang akidah itu masuk ke dalam akidah Islam. Nah, maka itu diantara penyebab dinamakan ilmu kalam. Barangkali kita coba berhenti di sini, ini sebagai muqaddimah. Dan besok akan kita bacakan kelanjutannya dan kenapa para ulama mentahdzir, memberikan peringatan keras. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, hukmi fi ilmi fi ahli kalam, hukumku bagi mereka yang mempelajari ilmu kalam, diikat di belakang punggung keledai, dipukul dan dilempar ramai-ramai ketika dia mengelilingi kota. Yuputa kota, yuputa kampung, yang na thelop poh ngan thelop, yang na pelepah kurma poh bak punggung pelepah kurma. Itu hukumku untuk para ahli kalam. Para imam yang lain mengatakan, yang mempelajari ilmu kalam aku akan mengeluarkannya dari masjidku. Beragam pernyataan para ulama salaf yang membenci, menghalangi, mengharamkan kaum muslimin mempelajari ilmu itu, kecuali bagi mereka yang mempelajarinya untuk menjawab syubhat mereka. Karena yang syubhat hari ini jamaah kaum muslimin ada di tempat kita, itu sebenarnya muaranya sama, syubhat thatilah. Kalau kita pergi ke UI, itu syubhat yang sama juga. Mu'tazilah sama, dalil sama, hanya jauh beda. Cara menjawabnya sama. Anda tidak perlu bersusah payah berfikir bagaimana menjawab mereka. Cukup baca kitab Ibn Taimiyah, baca kitab si fulan. Itu menjawab syubhat-syubhatnya. Dan bagi mereka itulah ilmiah. Nyo yang ilmi. Nyata baca ayat, tak baca hadis. Itu bukan, saya bukan itu, saya mau yang satu lagi itu. Pernah saya ceritakan siswa saya seperti itu. Ketika dia bertanya tentang takdir, saya menjelaskan takdir seperti ini. Ustaz, baik lagi nyan, lungkan nyan.
Saya tahu langsung ini maksudnya, berarti jangan jawab dengan Quran hadis, jawab dengan logika yang mereka inginkan. Saya jawab dengan logika. Nyo ustaz, nyo long pilih nyo. Tak baca ayat hadis hana pilih, nyo long yang pilih. Dan itu yang terjadi hari ini. Anda berbicara ayat hadis itu bukan ilmu. Tapi ketika berbicara dengan ayat hadis, disyarah, dijelaskan, ditafsirkan dengan retorika ilmu kalam, baru mereka mengacungkan jempolnya, baru ilmiahnya ilmu yang betul. Wallahu taala a'lam bissawab.